Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Untuk jemaat tamu yang turut ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, kiranya ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita hendak bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi buka jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan tidak di hadapannya. Kiranya Tuhan menambahkan kasih-Nya dengan berkelimpahan atasmu, agar kamu didapatinya tidak bercacat dan bercela pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Haleluya.
dan bumi. Hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat dan untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami untuk mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1-3. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Tidak ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tidak keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1-2.
berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya di jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan epistil pada minggu hari ini tertulis pada kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 83 ayat 1 sampai 2.
seluruh dunia mengaku. Mari kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan dari satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Shalom. Plasma Dihita Sarwana. Warta jemaat kita pada minggu hari ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bagian umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang pertama dengan topik menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan sehubungan dengan pandemi virus COVID-19. Dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai kita umatnya. Yang ketiga, pesta panen, pesta Gotilon. Pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta Gotilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gereja dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang berupa dalam amplop, dan mulai hari ini amplop sudah dapat kita terima dari majelis. Acara akan dilaksanakan di Sopo Talenta setelah ibadah dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan makan bersama yang disediakan oleh para halado HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu 28 November 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan Komite HIV/AIDS. Dan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam rangka pesta Gotilon. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang kelima, rapat Parhalado Partohonan. Pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 dimulai pukul 11.00 WITA atau setelah ibadah minggu sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat program kerja dan anggaran untuk tahun 2022. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Yang keenam, penutupan tahun pemberdayaan. Pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021, HKBP Resort Sulawesi Selatan melaksanakan penutupan tahun pemberdayaan. Setelah warta, Ketua Panitia Tahun Pemberdayaan HKBP Resort Sulawesi Selatan, Amang Situa Insinyur H. Simatupang, akan menyampaikan laporan dan sambutannya
yang diadakan di Gedung Bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ketujuh, dekorasi sopo talenta dan pohon Natal. Pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 dimulai pukul 9, kita akan mendekorasi sopo talenta dan pohon Natal di Gereja Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia. Diharapkan semua kategorial dapat hadir dan bersama-sama untuk mendekorasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang kesembilan, rapat Parhalado Resort. Pada hari Senin 29 November 2021, HKBP Resort Sulawesi Selatan akan melaksanakan rapat Parhalado Resort yang akan dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar dimulai pukul 17.00 WITA. Yang kesembilan, jadwal kebaktian Pesta Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 HKBP Makassar adalah sebagai berikut. Natal Remaja NHKBP pada hari Sabtu 18 Desember 2021 dimulai pukul 18.00. Natal Sekolah Minggu pada hari Minggu 19 Desember 2021 dimulai pukul 17.00. Adapun dilaksanakan secara virtual atau live streaming. Dan yang ketiga, Natal Amaina pada hari Rabu 22 Desember 2021 dimulai pukul 18.00. Natal Keluarga pada hari Kamis 23 Desember 2021 dan diatur oleh masing-masing kita di rumah oleh keluarga. Dan Natal Umum pada hari Jumat 20 Desember 2021 dimulai pukul 18.00. Natal hari pertama di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 dimulai pukul 09 WITA. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 adalah Natal hari kedua dimulai pada pukul 09.00 WITA. Pada Natal hari kedua, hari Minggu 26 Desember akan diadakan sakramen baptisan kudus. Pada hari Jumat 31 Desember 2021 adalah ibadah akhir tahun dimulai pukul 18.00 WITA dan ibadah tahun baru pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 dimulai pukul 09 WITA. Marilah kita menyambut pesta Natal dalam sukacita. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP sesuai surat Eporus HKBP nomor 367-C-04-3 Romawi 2021 pada tanggal 09 Maret 2021 tentang dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat bertanggal 09/2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan dari donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia untuk mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP yang sesuai tertulis buku ED nomor 170 ayat 1 ia aik satetek nautik doi molosai manetek mangalat tapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Yang ke-11, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar sesuai hasil rapat huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, di mana salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Bersama ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap dapat membantu keuangan pos diakonia, di mana kita dapat memasukkannya di dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelajar CD Makassar di tahun 2021-2022 pada hari ini sampai dengan Minggu tanggal 5 Desember 2021 yang akan datang, gereja kita mulai akan melaksanakan kebaktian
pembukaan belajar CD kepada pelajar CD untuk tahun ajaran 2021-2022. Kebaktian akan dimulai pukul 16.30. Adapun pelajar CD yang sudah mendaftar ada 2 orang. Bagi calon pelajar CD yang masih ingin mendaftar, dapat mendaftar di kantor gereja HKBP Makassar. Mari kita dukung dalam doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yaitu Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Guru Simanjuntak, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor Guru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Inang Nyonya C.C. Sipayung Boru Napitupulu, Situa Dr. Andes M. Sinaga, Insinyur TMP Sihaan, Nyonya Manurung Boru Simurat, Nyonya Situa D. Pangaribuan Boru Tayan, Situa PRM Sinaga, Amang Aha Manurung, Nyonya W. Naibahu Boru Pasaribu yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Cahaya Medika, Amang A. Siregar, Nyonya T. Sitanggeng Boru Huta Barat, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga, Nyonya Situa Kagulton Boru Pardede, dan Ananda Risna Boru Sitorus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada jemaatnya. Adapun daftar jemaat yang akan berulang tahun di tanggal 22 sampai 28 November, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa maupun ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu dan ulang tahun pernikahan. Dan untuk jemaat yang akan berulang tahun di tanggal 29 November hingga 5 Desember 2021, seluruh jemaat dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan dan kelahiran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Untuk bagian keuangan dan rekap persembahan bulanan 2021 dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita masing-masing secara terperinci. Berikut kami akan bacakan untuk Tona Sinode HKBP Distrik ke-17 Indonesia bagian Timur. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, dengan hormat pendeta resor dan pimpinan jemaat yang di tempat, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas terlaksananya Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 23 hingga 25 November 2021 yang bertempat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang dipanitiai oleh jemaat HKBP Mataram Resort Bali, di mana sinode distrik ini dihadiri oleh 39 orang peserta dari 52 orang yang diharapkan. Sinode distrik ini terlaksana di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2 dengan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Sinode distrik tersebut bersungguh-sungguh untuk menggumuli tantangan berat yang masih kita hadapi bersama di masa pandemi COVID-19, yang mana sangat berdampak bagi kehidupan bergereja, keluarga, relasi sosial, ekonomi, dan negara kita Indonesia. Situasi sulit ini sedang mengajar kita untuk terus membangun persekutuan di gereja, persekutuan di keluarga, dan persekutuan di bangsa dengan sehati, sepikir dalam satu kasih. Para sinodestan terpanggil untuk menunaikan tugas pelayanannya dengan sepenuh hati untuk memelihara kehidupan rohani dan jasmani jemaat agar tetap kuat
menghadapi situasi sulit saat ini dan agar terhindar dari bahaya COVID-19. Situasi pandemi ini juga menuntut gereja untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital secara kreatif dalam menjangkau pelayanan yang bisa menyentuh kehidupan seluruh warga jemaat. Sinode distrik ini juga mengajak kita bagaimana meningkatkan kesehatan di tengah gereja, yaitu dengan cara saling menguatkan dan saling menolong. Sebagai implementasinya, maka mulai dari tingkat distrik, resort, dan jemaat akan dibentuk tim kerja tahun kesehatan yang akan mulai bekerja di awal tahun 2022. Tim kerja ini akan memikirkan dan mengonsep berbagai program untuk meningkatkan sikap kesehatan di setiap aras pelayanan, termasuk pelayanan-pelayanan kategorial. Dalam kesehatan ini, diharapkan akan tercipta kekompakan dan keterpaduan yang utuh di tengah-tengah jemaat yang tetap memberdayakan potensi dan karunia yang beragam di tengah jemaat. Sinode distrik juga menghimbau seluruh warga jemaat agar tidak jemu-jemu untuk saling mendoakan dan saling menopang, sehingga kita semua mampu menghadapi kesulitan hidup saat ini dalam iman kepada Yesus Kristus, sumber keselamatan kita. Kita sudah membuktikan bahwa dengan bersandar kepada Tuhan dan dengan kesehatan seluruh jemaat, kita sudah dalam proses penyelesaian tunggakan dana pensiun HKBP yang diharapkan akan lunas di awal tahun 2022. Terkait dengan medan pelayanan di wilayah Indonesia bagian timur yang sangat majemuk dengan wilayah yang sangat luas, HKBP terpanggil untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan sosio-kultural masyarakat setempat. Gereja harus senantiasa terbuka untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan masyarakat di mana gereja berada, sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan. Gereja harus bisa menjadi berkat bagi lingkungan di mana ia berada dengan jalan menjalin tali silaturahmi yang baik dengan masyarakat setempat. Sinode distrik juga membahas dan mempergumulkan pengembangan pelayanan sendiri dengan mendukung penuh terbentuknya dan berdirinya pos-pos pelayanan di dalam wilayah distrik 17 Indonesia bagian timur yang diharapkan berkesinambungan dan bertumbuh. Demikian tona sinode distrik ini kami sampaikan kepada kita semua. Doa kami, Tuhan Yesus sang pemilik gereja senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam perjalanan pelayanan di dunia ini. Mataram, 25 November 2021, Preses HKBP Distrik 17 IDT, Pendeta Abednego Sitompul MTH. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Tuhan Jemaat nomor 84 ayat 1 sampai ayat 3. Oh
itulah ya Tuhan rasa syukur kami ketika Tuhan boleh melayakkan kami untuk menaikkan pujian dan syukur kami di ibadah minggu pada hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Tuhanlah yang menjaga hati dan pikiran kami, agar kiranya kami boleh mengerti akan firman dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Advent buat kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang berbahagia kita dapat masuk di minggu Advent yang pertama ini di tahun baru gereja. Jadi kita hari ini setelah minggu yang lalu ya, dari hari Senin sebenarnya kita sudah masuk tahun baru gerejawi, untuk mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita. Terlebih kita boleh disampaikan di minggu Advent yang pertama ini bagaimana kita menyambut kedatangan Allah kita yang kedua kalinya, sambil menjaga hati dan pikiran kita agar kita menjadi orang yang taat dan setia. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-13. 1 Tesalonika yang ketiga dimulai dari ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, supaya jangan ada orang yang goyah. Ayat 9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bila mana kita dihantarkan di minggu Advent yang pertama ini dengan topik minggu menyambut kedatangan Tuhan dengan kekudusan. Bagaimana kita sebagai orang-orang bila mana menyambut tamu, orang yang spesial, kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Karena demikianlah selalu kita konsep di dalam pemikiran kita, kamu adalah raja. Sebenarnya bukan berpatok pada hal itu, tapi kita sebagai orang yang terlebih kita menjadi orang Kristen, pasti selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk menjamu atau menanti kedatangan siapapun yang datang ke rumah kita atau ingin berkunjung, ingin bertemu dengan kita. Hal itulah pada minggu Advent ini kita diingatkan bagaimana sebagai orang-orang Kristen ketika dihantarkan dengan topik minggu menyambut kedatangan Tuhan dengan kekudusan. Apakah yang akan menggerakkan kita, memberikan semangat yang baru bagi kita pada minggu Advent ini? Demikianlah juga dengan kisah ini dimulai ketika Paulus yang kita kenal sebagai orang yang dipakai oleh Allah, yang memberitakan pemberitaan tentang Yesus yang menjadi juru selamat. Dia memiliki kesempatan untuk datang ke Tesalonika bersama-sama dengan temannya Silas, dan dia bersama juga dengan seorang temannya. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan daripada Paulus ini, sebenarnya dia adalah sosok
yang tetap teguh, yang tidak pernah surut apapun yang terjadi di dalam pelayanannya. Dia menjadi orang yang tidak pantang menyerah. Dia selalu bergiat terhadap tugas panggilan yang diberikan Allah kepadanya. Karena apa? Dia melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Dia melihat itu sebagai sebuah hal yang harus dia perjuangkan, karena itu adalah anugerah. Maka demikian juga dengan kita. Apabila Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja atau melakukan segala sesuatu, di setiap perbedaan job kita, di setiap perbedaan kehidupan kita, lakukanlah dengan yang terbaik, karena Tuhan akan memberikan upahnya. Bagaimana perjalanan Paulus ketika dia di Tesalonika? Hal yang amat mengejutkan, ketika dia sampai ke Tesalonika bersama dengan Silas temannya, dia memberitakan pemberitaan Injil di Tesalonika ini. Ada hal yang luar biasa. Orang-orang yang ada di Tesalonika itu adalah orang Yunani yang menyembah berhala, yang tidak mengenal Yesus. Bahkan di sini terjadi berbagai hal yang tidak diperkenankan Allah. Kita bisa melihat kalau orang sudah menyembah berhala dan tidak percaya kepada Kristus, segala hal kita temukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk mereka melegalkan bagaimana tidak memperdulikan kesucian di dalam hubungan seksual, dan bagaimana hubungan dari suami istri menghargai hubungan rumah tangga itu. Tapi hal yang mengejutkan, bagaimana Tuhan memakai Paulus ini untuk memberitakan pemberitaan di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Dan luar biasa, orang-orang Yunani yang kalanya mereka menyembah berhala menjadi percaya kepada Yesus. Dan banyak para perempuan juga, dan ini luar biasa. Berarti bukan untuk mengatakan perempuan itu yang harus kita tonjolkan, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Ternyata perempuan ini mengambil andil di dalam perkembangan penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu yang luar biasa. Kalau kita baca kisah para rasul, ketika Paulus ada di Tesalonika, banyak ternyata perempuan yang percaya. Luar biasa. Dan tetapi apa? Inilah tantangan yang pertama dirasakan oleh Paulus ketika dia menyebarkan pemberitaan tentang Yesus bersama dengan temannya Silas. Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang yang sekaumnya, merasa bahwa itu merupakan ancaman bagi dia. Itu mengapa terkadang musuh kita bukan orang-orang yang artinya yang berbeda dengan kita. Ternyata bisa jadi orang yang sedarah dengan kita, orang yang sekaum dengan kita. Hal itulah yang menyakitkan di hati Paulus. Orang yang sendiri sesuku dengan dia, mencekal dia, menganiaya dia, dan itu sebabnya Paulus melarikan diri bersama dengan Silas, meninggalkan Tesalonika pada saat itu. Dan kalau kita baca di awal di ayat pasal 3 ini, dia mengirimkan Timotius ke Tesalonika untuk melihat bagaimana keadaan Tesalonika. Apakah mereka tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Apakah mereka tetap setia terhadap pengajaran yang telah diberitakan oleh Paulus? Dan hal itulah sukacita daripada Paulus ini ketika ia mengirimkan Timotius. Kalau kita lihat tadi di ayat 1, dia di ayat 2, lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah. Dan hal apa yang didapatkan oleh Paulus? Berita apa? Sukacita yang didapatkan oleh Paulus adalah jemaat yang ada di Tesalonika ini, jemaat yang tetap setia, jemaat yang tetap taat terhadap imannya, jemaat yang tidak pernah gentar apapun yang terjadi. Sebenarnya kalau ditanya, apa sebenarnya yang membuat mereka jemaat Tesalonika ini, apakah tidak ada ancaman bagi mereka? Ternyata ada ancaman. Tidak semua orang-orang yang ada di Tesalonika ini suku Yunani yang menerima Kristus. Akhirnya banyak dari mereka yang dianiaya. Tetapi luar biasanya mereka tetap bersuka cita dan mengikut Kristus dengan kesetiaan. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mengatakan di ayat 9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu yang di hadapan Allah kita. Paulus menerima berita ini, dia amat bersukacita. Karena apa? Ketika
Bila mana di setengah-tengah tahun 2021 yang akan sebentar kita akhiri, hanya menghitung minggu, hanya menghitung hari, bahkan kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Adakah kesulitan yang kita hadapi? Kalau jemaat atau remaja Nangkoso Gunung yang berada di dunia pendidikan, bisa jadi engkau mulai bosan dengan kehidupan pendidikan yang hanya di dalam 2 tahun ini tidak ada tatap muka, atau kau mulai jenuh dengan segala aktivitasmu, atau kau yang sedang bekerja sekarang, atau kau sedang yang berumah tangga dan lain sebagainya. Banyak persoalan, banyak keluh kesah yang kita hadapi. Tapi adakah di situasi itu kita menjadi orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Dia? Hal inilah yang ditekankan oleh Paulus, agar supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan, karena hal-hal yang membuat kita untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi jadilah kita melihat kesusahan itu menjadi hal yang mematangkan iman kita, karena tidak ada orang yang mengikut Kristus itu tanpa melewati berbagai pergumulan dan permasalahan. Karena disitulah kita melihat hal-hal yang Tuhan berikan, atau yang kita lihat, atau yang kita lalui di dalam kehidupan kita, segala pergumulan dan segala kesusahan. Di situ kita dapat menyaksikan Tuhan itu bekerja. Hal inilah yang menjadi sukacita bagi Paulus ketika dia mengatakan di ayat 9, ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah. Jadi jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila hidup kita hidup secara positif, melakukan hal yang baik, ternyata orang-orang yang ada di luar kita akan berdampak dan menjadi terberkati. Disitulah konsep sederhana menjadi berkat. Jadi kalau hidup kita ini melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berpikir positif, berbicara positif, berbicara membangun, melakukan hal yang terbaik, banyak orang yang terberkati. Demikianlah yang dilakukan oleh jemaat yang di Tesalonika ini. Makanya Paulus itu bersukacita, padahal dia di dalam kesesakan, padahal dia sedang melarikan diri dari orang-orang Yahudi yang ingin menganiaya dia. Maka demikianlah dengan kita. Patutlah kita kalau mengatakan, Tuhan jadikanlah aku untuk menjadi berkat. Hal-hal apakah yang harus kita lakukan? Tidak muluk-muluk. Jadilah orang yang mengandalkan imanmu. Jadilah yang berpikir positif. Jadilah berbicara yang membangun. Jadilah yang menciptakan suasana dalam perjumpaan kreatif yang memberikan kesan yang membahagiakan, tanpa mencela, tanpa membuat perbedaan dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi sukacita bagi orang-orang yang di luar kita. Karena apa? Kalau kita melakukan itu, kita akan menjadi orang yang dirindukan, bukan menjadi orang yang selalu tidak ingin. Contohnya, kalau kita orang yang selalu resek, yang selalu membuat keonaran, jangankan suara kereta sepeda motor, suara sepatu mungkin orang sudah ketahui, sudah datang itu sudah busuk gitu ya. Tapi ketika kita menjadi orang yang memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun di dalam hubungan kita bersama orang-orang di sekitar kita, kita akan menjadi orang yang senantiasa dirindukan. Gak ada loh, gak rapi. Nah, hal inilah yang menjadikan Paulus menjadi bersukacita. Yang kemudian apa yang kita lihat dari sosok Paulus ini, hal yang luar biasa. Paulus juga menjadi seseorang yang senantiasa mendoakan jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau kita lihat di ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang kurang pada imanmu. Ternyata jemaat yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah
Berdoalah kepada pemimpinmu, berdoalah kepada orang yang di sekitarmu, berdoalah kepada orang yang ada, yang mengasihi kita, bahkan orang yang membenci kita sekalipun. Karena disitulah bukti nyata kita adalah anak-anak Tuhan yang meniru Kristus, yang meniru Yesus di dalam kehidupan kita. Bila mana Paulus mengatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka. Hal yang luar biasanya lagi, ternyata sekalipun orang telah menamakan dirinya adalah Kristen, tetapi bila tidak menjaga imannya agar tetap bertumbuh, bisa jadi dia akan terseret terhadap perkembangan zaman, terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu mengapa Paulus mengatakan, siang malam aku berdoa untuk dan aku ingin bertemu denganmu untuk menambahkan apa yang kurang terhadap imanmu. Jadi jangan ada orang yang mengatakan dirinya kebal Tuhan, tidak ada. Setiap hari kita harus memberikan asupan yang terbaik terhadap diri kita. Pertanyaannya, jangan kalau kita setiap minggu pergi ke gereja itu cukup, tidak cukup. Setiap hari kita harus membangun diri kita, membangun rohani kita dengan hal-hal yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dari hal apakah itu? Belajarlah seperti Paulus. Kalau kita membuka kisah daripada Paulus ini, bukan hanya siang dan malam, bahkan dia memiliki waktu tertentu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Pertanyaan kepada kita, apalagi remaja dan apostol, apakah kita membiasakan diri kita di dalam doa kita kepada Tuhan? Jangan-jangan kamu makan pun tidak berdoa, atau kamu sudah sedang dalam keadaan lapar, doa singkat, ya Tuhan berkatilah makanan ini, amin. Ya, udah mulai sering orang yang melakukan. Iya, jadi coba. Jadi kenapa penting doa itu? Kenapa penting kehidupan kita sebagai orang percaya untuk berdoa? Karena kita ini lemah. Karena kita ini tidak dapat mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu mengapa ketika Tuhan Yesus menasihatkan para murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena doalah yang menjadi kekuatan kita. Karena doalah yang dapat membangunkan kita ketika kita ingin melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Karena doalah yang akan menuntut kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan ini. Maka ketika Paulus menasihatkan, siang dan malam aku berdoa kepadamu, aku ingin bertemu denganmu, ingin menambahkan apa yang kurang kepadamu. Luar biasa. Jadi yang perlu catatan penting bagi kita, bagaimana kita di minggu Advent yang pertama ini agar kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita menjumpai Tuhan itu ketika kita bangun bersaat teduh? Saya selalu mengatakan, jangan HP pertama kau ambil, jangan. Lipat tanganmu berdoa kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Ketika kita ingin tidur, jangan kau lihat dulu hal-hal yang berbau dengan HP itu, jangan. Itu pekerjaan iblis membuat kita jauh dengan Tuhan. Jumpai Tuhan. Kau tidak tahu bagaimana esok. Kita tidak tahu bagaimana akhir daripada hidup kita. Inilah cara kita untuk berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itulah makna Advent. Dan disitulah kita harus melihat bagaimana besarnya kuasa doa ini memampukan kita. Karena itu banyak cara iblis sekarang untuk menarik kita agar kita tidak menjadi orang yang tidak siap siaga mendatang atau menanti kedatangan Tuhan adalah apa? Mencari kaum muda agar disesatkan. Jadi disitulah kita agar tetap waspada dan tetap berjaga-jaga. Karena apa? Lihatlah, tidak perlu sekarang orang disesatkan, orang-orang yang sudah tua, umur yang 50 tahun ke atas. Karena apa? Pada umumnya sudah kuat pendiriannya. Tapi kita lihatlah,
kemajuan zaman, filsafat yang sudah semakin baik ataupun sudah semakin pesat, yang sudah banyak pembaharuan dunia teknologi, siapa sekarang yang digandrungi? Remaja dan pemuda. Kalau iman kita tidak kuat, kitalah yang terseret zaman, kitalah yang jatuh terhadap segala kejahatan dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka pentinglah kita untuk menghidupi kehidupan doa yang diajarkan oleh Paulus, yang dihidupi bahkan yang dilakukannya siang dan malam. Aku berdoa dan ingin bertemu. Dan ada hal yang luar biasa lagi. Paulus tadi mengatakan, aku ingin bertemu denganmu untuk menambahkan apa yang kurang padamu. Jadi ternyata ada hal yang boleh kita belajar ya, dari kehidupan pertemanan, kehidupan kekeluargaan, kehidupan pekerjaan. Ketika Paulus mengatakan aku ingin bertemu denganmu, ternyata menciptakan hubungan pertemuan tatap muka ini adalah hal yang luar biasa. Karena apa? Kalau secara psikologisnya ada hubungan emosional, kita bisa bersentuhan dan bisa saling menatap. Bahkan ada aura yang positif bila mana kita bertemu. Jadi kita pun, kalau kita kaula muda, kalau kita orang tua, amat yang penting kalau ada persoalan konflik di tengah-tengah persahabatan, di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan, ciptakanlah bagaimana kita dapat bertemu dan berbicara hati dan hati. Hal itu amat yang penting, dan di situ kita dapat menciptakan hubungan yang sehat dan penuh kasih. Sekarang apa? Tidak ada lagi orang duduk bersama, tidak ada lagi orang bersama-sama memecahkan permasalahan di tengah-tengah keluarganya, atau jarang sekali sekarang keluarga yang sama-sama makan di meja makan, atau sama-sama ayahnya bapaknya mengatakan apa persoalanmu di sekolah, atau mamanya apa yang terjadi. Jarang sekarang. Saya kagum kalau masih ada keluarga Kristen yang masih memprioritaskan duduk di meja bersama-sama untuk berbicara bersama dengan anak-anak. Sekarang sangat jarang. Kalau Naposo Bulung ingin berkeluarga, yang sudah berkeluarga masih keluarga muda, hidupi minimal dalam satu hari kau berjumpa untuk berbicara dengan keluarga. Nah, hal itu kenapa? Ketika Paulus mengatakan aku ingin bertemu dengan, karena pertemuan bersama-sama, duduk bersama, disitulah kita bisa menciptakan hubungan yang sehat, hubungan yang penuh kasih. Sekarang kalau ada persoalan, banyak orang berperang di media sosial. Sekarang ada orang yang tidak suka, tidak mau bertatap muka menyelesaikan permasalahan, lebih gampang untuk WA atau mengubiakan hal yang lain atau menyampaikan kepada orang lain, sehingga tidak tercipta hubungan yang baik. Tapi ketika kita bersama-sama duduk bersama, saling berbicara terbuka, menggunakan kasih yang daripada Tuhan, di situ kita dapat menciptakan hubungan yang sehat. Di situ kita bisa menyatakan kasih Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah hubungan perkantoran, di tengah-tengah hubungan pekerjaan kita, di persekolahan dan persahabatan. Mari kita menghidupi itu. Bukankah Yesus mengatakan, kalau ada satu orang yang salah, panggil yang lebih tua, bertiga. Kalau dia tidak sanggup, panggil lagi. Kalau dia tidak sanggup, satu gereja. Kalau dia tidak mau, lepaskan. Ini merupakan metode yang baik untuk kita orang Kristen, untuk melihat betapa pentingnya kita duduk bersama di dalam kasih Tuhan, untuk membicarakan hal yang baik, yang membangun, agar kita lebih meniru kehidupan Kristus yang diajarkan. Apakah yang sebenarnya menghantarkan kita ketika topik minggu ini menyatakan kepada kita menyambut kedatangan Tuhan dengan kekudusan? Bapak Ibu sekalian, remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar menjelang Natal ini kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk perayaan Natal. Tetapi intinya bukan di situ. Minggu-minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat menyatakan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang tetap berjaga-jaga, tetap waspada, karena minggu-minggu Advent ini mengingatkan kita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu tidak dapat kita prediksi kapan.
maka kita sebagai orang yang percaya diharapkan untuk menjaga kekudusan kita, untuk menjaga sikap kita, untuk menjaga iman kita. Kalau tadi Paulus mengatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Inilah yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dengan cara apa? Jagalah imanmu, jagalah kekudusan dirimu, jagalah bagaimana kita tetap menjadi orang yang dekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita terseret zaman, terseret hal-hal kesibukan dan segala aktivitas kita yang melupakan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan harinya Tuhan datang. Karena kita tidak tahu kapan harinya ajal menjemput kita. Kita dapat merayakan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhanlah yang punya kehendak. Ketika Paulus juga mengatakan, bagaimanakah untuk hidup di dalam kekudusan? Kita bisa baca ketika Paulus menyatakan di pasal 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi pencabulan, supaya masing-masing mengambil seorang perempuan yang menjadi istrinya. Bahkan juga bila dikatakan di ayat 5, bukan di dalam keinginan dan hawa nafsu, seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau di Tesalonika, tadi catatan sejarahnya, mereka awalnya adalah orang yang menyembah berhala. Jadi mereka tidak pernah menghargai kekudusan hubungan seksual, ya. Bahkan hubungan pernikahan. Banyak perzinahan yang terjadi di sana. Bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sekarang, di zaman kita sekarang, apa yang membuat kita terseret terhadap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kitalah yang merenungkannya sekarang di dalam hati kita. Perbuatan apakah yang telah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan? Maka Minggu Advent yang pertama ini menyatakan kepada kita masih ada waktu untuk datang memperbaiki kehidupan kita, mengevaluasi diri kita, agar kita menjadi orang yang siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang lebih lagi di penghujung renungan ini, kalau Paulus tadi di dalam doanya mengatakan mengucap syukur, jadilah menjadi pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan. Situasi boleh sulit, pandemi ini bisa membuat kita menjadi khawatir. Bahkan kalau kita mendengar berita masih ada varian baru dan lain sebagainya. Tetapi jangan itu membuat kita surut untuk mengucap syukur dan datang kepada Tuhan. Karena disitulah kita menjadi orang-orang yang matang secara iman. Karena itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki minggu-minggu Advent ini. Mari merenung, mari mengevaluasi diri, agar kita benar-benar menjadi orang yang siap menyambut Tuhan di dalam kedatangannya yang kedua kali. Amin. Kita bersatu di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala rahmat-Mu yang menyapa kami dengan firman-Mu ketika Tuhan menyatakan kepada kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekudusan menyambut kedatangan. Ajari kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu di sepanjang kehidupan kami, agar kami mendekatkan diri kepada-Mu, agar kami ya Tuhan menjaga iman kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat terhadap pemanggilan kami di dunia ini. Karena di tengah-tengah dunia kami harus bertanding dengan baik, memperjuangkan iman kami, sehingga bila mana Tuhan datang, kami siap bersama-sama dengan Engkau di tempat yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya. Di setiap kehidupan kami ya Tuhan, kami sering hidup di dalam rutinitas dan kesibukan kami.
kami melupakan Engkau. Kami lalai terhadap tanggung jawab kami. Kami tidak menambahkan apa yang perlu terhadap iman kami. Kami lebih banyak terbawa arus di dalam kesibukan, kenikmatan dunia. Ajarilah kami ya Tuhan, di minggu-minggu penantian dan perenungan ini, kami semakin mengevaluasi diri kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi firman, yang tetap berjaga di dalam iman kami. Berkatilah ya Bapa seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Kami bersuka cita bila mana sepanjang tahun gerejawi Tuhan boleh berkati kami dan menghantarkan kami di minggu Advent yang pertama. Terima kasih ya Bapa. Tak terkira kuasa-Mu, tak terkira berkat-Mu, tak terkira sukacita yang kami rasakan, sehingga kami masih dapat hidup dan menikmati berkat Tuhan. Ajarilah kami untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan tidak melupakan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ketika kami masih duduk di dunia pendidikan, yang bekerja, yang berumah tangga, yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan terhadap apa yang kami butuhkan. Kasihanilah bila mana di antara kami, jemaat kami, yang dalam kesusahan, yang di dalam pergumulan, dalam beban berat yang mereka alami. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya jalan kami, yang menjadi penopang dan juru selamat kami. Kasihani kami Tuhan, bukakanlah jalan, dan kiranya kasih-Mu-lah yang mengalir di dalam hidup kami, sehingga setiap jemaat kami yang di dalam pergumulan dan beban berat terberkati oleh belas kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat kami yang di dalam keadaan kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa kepada mereka ya Bapa, kiranya tangan pengasihan Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, yang menguatkan iman mereka, agar mereka kuat di dalam Engkau dan percaya akan mujizat. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa kepada perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Berkatilah, kiranya kami para parhalado dan seluruh jemaat sehati dan sepikir di dalam Engkau, sehingga gereja kami ini semakin terberkati dan lebih berkembang di tengah-tengah pelayanan kami di kota Makassar ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bimbing dan ajarilah kami Tuhan untuk berjalan di jalan-Mu dan mengenal akan kasih-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 87 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk komite HIPH yang akan kita rayakan tanggal 1 Desember 2021, hari HIPH sedunia. Amin.
surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.